Halo, Assalamualaikum. Jadi di pertemuan kali ini kita akan membahas materi untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester untuk mata kuliah pengolahan berorientasi objek. Bersama saya, Abdiansyah Toneh dengan NIM 2362730 di jurusan Sistem Informasi. Tanpa berlama-lama lagi, langsung kita gaskan. Oke, sekarang kita sudah di Visual Studio Code dan langsung tampilkan codingannya. Tapi sebelum kita jelaskan codingannya, kita jelaskan dulu apa sih pengertian dari OOP itu. Jadi OOP itu adalah singkatan dari Object Oriented Programming. Nah, OOP itu sendiri adalah paradigma yang dimana pengalaman yang berorientasi pada objek. Nah, di dalam OOP program diorganisir dalam bentuk objek yang merupakan instance dari kelas. Nah, kelas itu sendiri adalah blueprint atau bahasa Indonesianya cetak biru yang mendefinisikan atribut atau properti dan metode atau fungsi. Nah, ada dua konsep yang kita akan bahas di OOP kali ini. Yang pertama itu ada encapsulation dan inheritance. Namun kita akan membahas sedikit tentang variabel, metode, class, object, dan selanjutnya kita akan masuk ke inheritance, encapsulation, dan setter dan getter. Nah, yang pertama itu di variabelnya. Nah, ada berapa variabel? Yang pertama itu ada variabel class. Nah, kemudian ada variabel yang bisa dibilang untuk menyimpan nilai apapun. Nah, itu ya biasanya ada di dalam function. Nah, terus kemudian ada yang namanya kelas. Nah, kelas sendiri sudah saya jelaskan apa itu kelas. Nah, kelas sendiri itu adalah blueprint atau bahasa Indonesianya dari cetak biru yang mendefinisikan atribut, properti dan metode atau fungsi yang dapat dimiliki oleh objek. Nah, objek itu sendiri adalah dia entitas yang mempresentasikan sesuatu dalam dunia nyata dan memiliki dua karakteristik. Yang pertama itu ada atribut, data, dan perilaku, fungsi atau metode. Nah, sekarang kita masuk ke metode inheritance. Nah, seperti yang saya bilang pada penjelasan kode sebelumnya, inheritance itu adalah pewarisan dari kelas induk atau kelas awalannya itu ke kelas turunan. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari inheritance ini. Oke, langsung kita perhatikan ke codingannya. Nah, di sini ada yang namanya kelas induk. Nah, kelas induknya itu yang mana? Nah, kelas induknya itu ada di variabel kelas pertama yang kita dapat ini, yakni dengan nama variabelnya adalah kelas kendaraan. Nah, untuk kelas turunannya bagaimana? Nah, kelas turunannya itu ada di setelah kelas kendaraan. Nah, ini nama variabelnya adalah kelas motor. Nah, tapi ada yang agak beda sedikit di sini. Nah, di dalam kelas motor ini ada variabel kendaraan. Jadi variabel kelas induk yang dari atas tadi kita panggil kembali ke kelas turunan, yakni kelas variabel motor. Nah, di sini ada yang namanya tadi variabel super. Maksudnya sintaks super. Nah, sintaks super sini dialah yang memanggil nanti. Nah, di sini akan terjadi yang namanya override atau menimpa. Jadi kita kalau adanya override ini kita harus tulis codingan lagi, karena yang dari kelas kendaraan atau kelas induk sudah kita ambil dan kita bawa turun ke kelas turunan atau nama variabelnya kelas motor. Nah, seperti ini contohnya ada di bawah sini. Coba kita zoom terlebih dahulu. Nah, di sini ada super, inisialis, merek, dan kecepatan. Jadi yang kita wariskan di kelas induk ini atau nama variabelnya kelas kendaraan adalah variabel merek dan kecepatan. Nah, tapi di dalam function inisialisasi ini jangan lupa kita tulis parameter merek dan kecepatan juga. Nah, selain itu ada variabel warna, tapi variabel warna ini tidak ada hubungan sama sekali dengan pewarisan. Oke, sampai sini semoga bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya kita akan memanggil apa saja yang kita wariskan tadi. Nah, sebagai contoh ini ada panggilan di functionnya ini, panggilannya di return
Nah, ini self merek berdasarkan merek yang kita masuki, kita isikan. Terus warnanya ini berdasarkan yang kita isikan juga. Tapi warna ini disclaimer, dia tidak mengandung inheritance karena dia cuman tambahan. Oke. Nah, yang ada di inheritance atau ada di selama pewarisan ini hanya merek dan kecepatan. Nah, selain merek dan kecepatan, berarti tidak ada yang berhubungan dengan yang namanya inheritance. Oke. Nah, di sini self merek berwarna, self warna, dan mampu mencapai kecepatan self underscore kecepatan. Nah, di sini dia di inheritance ini dia mewariskan variabel privat. Maksudnya protected. Nah, oke, kita bakal panggil. Nah, ini ada variabel sudah saya bikin. Nah, nama variabelnya itu motor underscore gua, sama dengan kita ketik terlebih dahulu itu nama kelas turunannya, ini motor. Nah, buka kurung, namanya itu saya kasih nama CBTing ya. Terus untuk kecepatannya 120 dan warnanya coklat ya. Nah, cara panggilnya itu simpel, kita cukup print motor gua dot dash. Nah, dashnya ini dari mana? Dashnya ini dari function yang tadi saya bilang sebelumnya, yakni function dash yang untuk memanggil string ini ya. Jadi kalau misalkan di sini nama motor mereknya itu CBT yang, nah sini yang awalnya self merek bakal diganti jadi CBT yang, terus berwarna apa? Nah, warnanya sini saya isi coklat. Nah, di sini bakal yang bagian self warna akan berganti menjadi berwarna coklat. Nah, dan selanjutnya kita lanjut, dan mampu mencapai kecepatan. Nah, kecepatannya ini bakal ganti juga. Nah, kecepatan kita isi tadi sini sekitar 120. Nah, yang jadi di sini bakal kepanggil dia. Nah, jadi hasilnya itu CBT yang berwarna coklat dan mampu mencapai kecepatan 120 km per jam. Nah, kita running sekarang sebagai bukti biar apakah dia jalan atau tidak. Oke, bismillah. Sabar ya, laptop saya kentang sih. Nah, ini dia hasilnya. CBT yang berwarna coklat dan mampu mencapai kecepatan 120 km per jam. Nah, jadi kelebihannya inheritance ini adalah kita tidak perlu menulis fungsi lagi. Jadi selama kita mewariskan dari kelas induk atau kelas utama, nah kita tidak perlu lagi capek-capek menulis fungsi lagi. Nah, kita tidak perlu lagi capek-capek tulis variabel. Nggak usah, karena semuanya sudah ditimpa langsung dari kelas utama ditimpa ke kelas turunan. Oke, semoga bisa dipahami. Dan sekarang kita lanjut ke encapsulation. Oke, sekarang kita masuk ke encapsulation. Nah, encapsulation itu adalah mekanisme penyembunyian data dan metode internal dari satu objek. Nah, sehingga hanya metode tertentu yang dapat mengakses data yang kita sembunyikan. Nah, dengan encapsulation ini kita bisa melindungi data dari luar. Nah, variabel merek itu kita panggil terlebih dahulu. Nah, ini public ini tidak ada persyaratan sama sekali. Nah, ketika kita panggil dia bakal muncul. Oke, CBTing. Nah, selanjutnya kita akan panggil variabel protected. Nah, kita panggil variabel protected dengan cara motor underscore gua titik underscore kecepatan. Nah, kira-kira hasilnya seperti apa? Oke, mari kita eksekusi. Oke. Nah, yang keluar itu yang kita isi tadi sebelumnya. Ada gangguan sedikit. Nah, ini yang terakhir privat ini yang mana tadi kita lihat di sini. Nah, dia self bahan bakar
Nah, tapi dia sudah ada isinya di sini. Si variabel bahan bakar ini ada isinya. Isinya itu string itu Pertalite. Apakah bisa diubah? Yap, bisa. Nah, dengan cara kita masuk ke getter. Tapi sebelum kita ke getter, kita habiskan dulu ketiga variabel ini. Maksudnya ketiga metode ini. Oke. Nah, selanjutnya kita bakal masuk ke getter. Nah, getter ini dia sesuai dengan namanya get, berarti dia mendapatkan data dari variabel privat. Nah, kalau misalkan di sini ini ada function get bahan bakar self. Nah, kita bakal panggil variabel privat tadi untuk mendapatkan isi dalam ini. Oke, kita bakal panggil terlebih dahulu. Nah, kita langsung panggil seperti ini ya. Nah, coba kita running. Jangan lupa bismillah. Nah, yang terpanggil itu adalah hasil yang di atas ini. Nah, get sesuai dengan namanya get itu arti dapatkan. Nah, seperti itu. Nah, bang, katanya bisa diubah. Iya, bisa banget. Nah, disinilah fungsi set itu berjalan. Nah, set ini bisa mengubah data yang ada di privat. Oke, kita running. Nah, seru ini. Nah, ketika kita ketik seperti ini, motor underscore gua dot set, nama variabelnya di function tadi set, yang bagian set ini ya, set, nama fungsinya ini set underscore bahan underscore bakar. Oke, di sini ada parameter self dan bahan bakar tadi. Nah, bahan bakar tadi itu jelas kita ambil dari variabel privat. Nah, oke, kita sudah masuk ini ya, sudah masuk keterusan di setter ya, biar cepat selesai ya. Belajar codingan itu nggak harus stres ya. Belajar, anggaplah kamu belajar matematika tapi versi dasarnya, kira-kira seperti itu. Nah, ini ada set underscore bahan bakar. Nah, saya mengganti isinya yang awalnya dari Pertalite menjadi Pertamax. Nah, dan apakah yang bakal terjadi? Oke, kita running lagi. Bismillah. Nah, hasilnya adalah dia bakal terganti yang darinya Pertalite menjadi Pertamax. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa getter itu adalah dia fungsinya untuk mendapatkan data ya, menarik data dari ya, atau kita data dari variabel yang untuk kita gunakan. Dan sedangkan setter itu bisa mengubah data ya, seperti yang tadi saya sampaikan ya. Kita ingin datanya itu yang awalnya data dalam bahan bakar itu Pertalite, kita ubah jadi Pertamax. Nah, setelah kita coba dan ternyata hasilnya berubah dong. Nah, kira-kira seperti itulah pengertian langsung dari encapsulation variabel public, maksudnya metode public, metode protected, metode privat, sekaligus kita masuk ke metode setter and getter. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dari pembuatan video ini, mohon maaf sebesar-besarnya, dan jangan lupa kalian bisa kasih komentar ya. Saya siap menerima saran dan kritik apapun dari kalian ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam titik koma.